Kemarin ada seorang ibu yang saya tidak usah sebut namanya, ya, yang jelas hadir di sini. Tanya, pendeta, bagaimana caranya saya mengatasi rasa mengantuk di ibadah? Oh, bagus Bu, bagus sekali. Jangan saudara suka sekali mengantuk biar ada orang bilang-bilang. Toh, pendeta jangan singgung-singgung ya. Justru ini ibu, bagaimana pendeta, bagaimana caranya mengatasi mengantuk? Lalu saya kasih tahu cara yang saya tempuh. Waktu saya sendiri ada di dalam acara yang menurut saya itu acara yang penting. Saya tidak mau ketinggalan penyampaian dari pemateri. Lalu saya bilang, karena kita kan semua sama manusia. Ya. Saya ini kan kesulitan tidur sebenarnya. Nah kalau di rumah saja saya kan bisa atur waktu tidur saya. Tapi bagaimana kalau itu ada di rapat kerja misalnya. Di rakerda ya. Misalnya materi-materi disampaikan. Saya tidak mau kehilangan, maksudnya terlewatkan kesempatan untuk menerima bekal ya, materi yang baik. Saya tidak mau. Ya. Saya ingat saya baru gabung di GPPS. Lalu saya ikut rakerda. Ya. Lalu waktu itu saya ditempatkan berdua dengan ada ibu gembala yang sama cerewetnya dengan saya. Nah saudara bayangkan orang dua baru baku dapa, baku kanal kong bacarita sampai somo pagi. Sampai somo pagi no itu ya orang mesti ikut doa pagi. Ya. Saudara bisa bayangkan tuh kayaknya cuma setengah jam tidur. Itu juga soalnya tidak tidur sebenarnya. Ya. Karena susah kalau mau cari tidur. Apalagi so jam begitu, belum lagi so tak pikir mau ini mau itu ya toh. Itu hari pertama saya ada di tempat dan gabung dengan gereja ini. Hah? Jadi saya kesulitan. Ya. Pas paginya saya hadir di sesi pertama. Dan waktu penyampaian materi, waktu itu sekarang ketua umum beliau di gereja ini. Ya dia yang menyampaikan materi sesi pertama. Ya, saya selalu memilih tempat duduk tuh di depan. Kalau saya pikir ini penting loh. Ini penting. Wah, apalagi saya ini orang baru. Saya ingin tahu gitu. Apa sih? Ya, saya duduk paling depan. Itu yang hadir sedikit saja loh. Itu kan dibagi per ruangan. Jadi tidak semua hadir di satu ruangan. Gitu ya. Jadi waktu disampaikan ya saudara bisa tebak. Saya mengantuk sesi pertama. Saya mengantuk dan saya berkomitmen. So datang, so buang waktu, buang doi ya perjalanan waktu itu cukup jauh. Ya. Tempat pelaksanaannya jauh saudara. So dekat Gorontalo. Toh. No rasa sendiri itu. Ya. So perjalanan begitu jauh. Ya. Jadi memang so capek di jalan. Di sana tidak tidur. Ya. Lalu ikut sesi 1 dan kita so nyatakan. Sudah tahu saya bikin apa? Kita berdiri. Saya berdiri. Ya tentu jangan berpelet orang di belakang. Kan ngana mengantuk. Sendiri jangan pelet orang di belakang. Jangan makan puji maksudnya. Tuh. Jadi kita berdiri kok kita pilih pinggir. Tuh. Waktu saya menepi tuh, ke tepi ruangan, ke pinggir ruangan. Loh, si pembawa materi rupanya hilang selak. Ya, dia pikira kita so minta klarjo. Tuh, terlalu lama ini. Jadi dia langsung bilang, sebentar Bu, ini sudah tidak lama. Loh, saya langsung bereaksi. Ya, orang saudara begitu ya. Ini orang pe gereja
orang pemimpin-pemimpin orang ya panggil bapak, panggil om. Oh, nyana begitu om. Justru saya berdiri karena saya ingin dengar. Jadi jangan dihentikan. Toh, nanti berhenti kalau sok kelar sesi. Oh, begitu ya. Ya. Dilanjutkan saya penjelasan setelah selesai materi pertama sesi 1 ya. Lalu saya ketemu beliau. Om, kita mau minta izin karena memang kita mengantuk. Ya, jadi mungkin sesi 2 juga nanti kita mengantuk. Jadi om tolong jangan tersinggung. Ya, justru karena kita menghargai materi ini kita berdiri. Kenapa? Saya tidak mau kehilangan 1 detik pun. Oh, itu bagus dia bilang. Nanti pengumuman orang-orang daripada orang mengantuk lebih baik bikin rupa ibu. Toh, berdiri. Saya kan jujur. Loh, daripada kita nak mengantuk, mar semua ciri yang kopi ewe. Yang mengantuk lagi. Toh. Jadi saya bilang, Bu, kalau begitu jangan rasa begitu. Jadi bagaimana, pendeta? Berdiri. Toh, mar jangan berdiri di tengah, kau makan puju. Oh, tu lain so tapele. Tu katuknya nak mengantuk, ya. Martu mengantuk, berdiri, nyanda angka kaki 1. Nah. Berdiri jo, kong badengar. Di sini tidak dilarang, ya. Sementara khotbah disampaikan, berdiri. Haleluya, amin. Lu nak apa-apa. Itu membakar yang lain. Yang mengantuk, somotasono dia tak bangun. Apa kata? Nah begitu. Daripada semua. So tenang semua. Ini kurang mau punggu di got ini besok. Itu ya. Jadi saudara. Jadi saya beritahu jalan keluar yang saya buat. Tuh. Jadi kalau mau bilang mengantuk, kita le mengantuk. Tuh. Memang tidak selalu saya mengantuk. Tapi sekali lagi, saya sampai bilang ke saudara, kalau tiap kali khotbah kong saudara mengantuk, harusnya langsung periksa. Berarti ada yang tidak beres, saudara. Toh, berarti rohanimu sedang bermasalah. Setelah kelar ibadah dia sudah nak mengantuk. Loh, berarti kan kau diserang setan. Saya tidak percaya. Berarti kau sedang mengabaikan Tuhan. Loh, kalau ini firman ya, yang membuat orang ini sadar. Toh, selalu saya ilustrasikan hal yang saudara pasti sangat tahulah. Toh, kalau pi dokter kong saudara baperiksa, saudara suka apa? Dokter temukan yang salah. Toh, dengan tubuhmu. Gitu toh. Yang ada orang sehat-sehat kompi dokter. Dokter bilang, cuma mau tanya dokter apa kabar? Masih enggak betul nih. Toh. Pasti dokter semua bilang, tante bagus tante pisah Rio dulu. Itu. Semua orang kalau mau pilih dokter ya nyanda usah tersinggung kalau dokter bilang ada yang bisa dibantu. Tuh. Nah, apa keluhan ibu? Lo kan begitu. Tuh. Saya bilang ke saudara, tuh, dulu waktu tahun 89 waktu saya TBC, kita nih tahu kan kita TBC. Tak tahu kita babato sudah. Tuh. Saya duduk, angkat ini dokter belum tanya apa-apa saudara. Ya, kong kita tuh di muka Pak dia sementara batulis, dia langsung angkat muka. Batuknya sudah ada bercak. Saya bilang, iya dokter. Oh kamu TBC. Bayangkan belum terekop. Belum tanya apa-apa langsung kamu TBC. Hah? Duh, kalau ABC kan sirup. Semua minum. Kalau TBC? Bikin malu. Cewek-cewek kong TBC. Kan saudara. Apa saya tersinggung? Loh, kita justru kok menangis. Dia bilang,
Masa so model zaman sekarang, ya bayangkan tahun 89 itu dia bilang zaman sekarang. Tuh. Zaman sekarang dia jangan usah menangis kalau cuma TBC. Tuh, nanti ngana 6 bulan cukup. Oh. Nanti kamu dapat obat bagus ya. Kamu jangan nangis ya. Tuh. Jadi bukan kita marah. Dokter bilang kayak kita sehat. Bagaimana sih? Kong siapa yang angkut? Bayangkan saudara semua baca, dokter, nyanda apa-apa, pulang Jo, nyanda apa-apa, anak. Siapa datang dokter, pulang Jo, nyanda sakit kok. Ini pas ini dokter ini kadukun. Tuh, so tahu-tahu kita sakit, dia bilang kata kita nyanda sakit. Jadi saudara, kalau saudara tiap kali ibadah kalau semua khotbah kalau saudara mengantuk, saya tegaskan kembali, kamu sakit. Jangan cari bodrek, bukan itu. Justru kalau aku minum bodrek kamu mengantuk. Coba kan? Masuk lebih ya kita ada minum obat, jadi kita semanganto. Tiap kali mau ibadah dia minum obat. Angko bermaksud apa? Nyanda usah ibadah kalau begitu. Tidur Jo. Yang aneh tuh, kalau so kelar tuh ibadah, so baca cerita semua so mata terang. Sampai so suruh tidur nyanda tidur. So boleh tidur. Masih fruk. Nah kalau ibadah, duh lama sekali nih pendeta ini bakot. Duh lama sekali dia. Coba kok saudara. Saya bilang Akang ya, kalau mengantuk saat ibadah berarti ada yang tidak beres dengan rohanimu. Kalau memang saudara tadi kelelahan, memang kita memang lelah, kan? Itu masih masuk akal loh, ini kelemahan tubuh. Tapi kalau tiap kali khotbah pasti dia bobo. Masanya nggak bisa ditegur. Berarti ada yang salah dengan rohanimu. Kamu berarti tidak perlu makan. Lah, kalau tidak perlu makanan artinya kamu sedang sakit. Asam lambung naik. Berarti ini asam lambung rohani. Coba kalau nyendak betul. Jadi sekali lagi saudara, belajar waktu kau ditegur jangan marah. Kalau dokter yang di rumah sakit di tempat prakteknya, saudara bayar mahal lagi. Dia kasih tahu angko pesaki, angko justru senang sekali. Akhirnya dia dapat pesaki. Ikan. Padahal belum tentu kalau baik. Dan kalau so minum so 2 bulan ya, so habis 2 juta nyandak baik-baik. Dan saudara nyandak marah. Ini Pak Tuhan. Tuhan ini dokter di atas segala dokter kata. Coba kok saudara. Ya, setelah Tuhan menggunakan mulut saya untuk menegur dan menyatakan kesalahanmu, marah. Loh, ini ada apa? Orang lain terima kasih Tuhan. Akhirnya kita so tahu ini kotek sumber persoalan. Loh, siapa kotekan kita ini nyandak pernah bertumbuh. Dengar firman Tuhan ya. Masuk kanan, keluar kanan. Nyandari kita terus. Belum lagi kalau ada yang siapa tuh tahu. Kalau semua khotbah dia langsung dia masuk kapas pada petalinga. Saya kasih biar sesbagabu di situ kita kasih biar. Nyak mempan. Ndak peng. Ndak peng. Nanti Tuhan toki pang baru engkau tahu itu tuh ndak peng. Begitu saudara. Kan saya bercerita tentang apa yang saya sendiri alami. Jangan pernah permainkan
firman Tuhan. Saat bersamanya, coba dek. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini kan fungsi firman Allah. Coba baca lagi. 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba, bagus toh. Jadi fungsi firman Allah. Tadi orang udah beli tuh. Jadi. Mengajar, lalu menyatakan apa? Kesalahan. Ini yang susah, saudara. Ya. Orang semua suka dinyatakan benar. Coba. Kalau ditemukan salahnya langsung marah. Padahal ini fungsi firman Allah. Firman Allah itu mengajar. Lalu kesalahanmu ditemukan. Lalu dinyatakan. Orang lain, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kote tapi salah. Kalau Tuhan yang tidak pernah batowo. Oh ya. Yang ada amal praktek. Ya. Kalau gereja itu gereja benar. Ya. Kalau pendetanya mencintai Tuhan dan hidup menyukai kebenaran. Loh, ini yang ada amal praktek, saudara. Coba bilang ini. Coba bilang ini. Yang tidak ada. Kebenaran harus dinyatakan. Apapun dampaknya. Apapun konsekuensinya. Apa boleh buat kalau ini adalah kebenaran? Dengar. Tuh, yang mau dengar puji Tuhan. Yang tidak mau dengar kok kita mau bilang apa? Kesalahanmu dinyatakan. Orang lain bersyukur. Puji Tuhan. Bukan malah ganuk Tuhan. Kok siapa mau tolong bang kok kalau begitu? Coba ya. Yang ambil emas. Tuh, saudara masih baca enggak atau saudara lupa? Din tahu kalau apa bagaimana le? Tuh. Coba kok saudara. Ya. Jangan abaikan. Sekali lagi ya. Untuk menemukan ayat untukmu itu tidak mudah, kita dah berdoa. Tuh. So beberapa waktu saya terus doakan Tuhan, jangan biarkan hambamu tidak menemukan ayat yang tepat untuk mereka masing-masing termasuk si pembicara. Ini bagaimana? Ya saudara tahu enggak waktu saudara ambil itu, loh itu yang tepat untukmu. Tuh, sampai saudara saya sudah buktikan itu anak dua. Tuh, anak dua kacili. Masa bisa tepat? Di sini kan yang ada, oh ini ayat untuk kaum muda, nada. Semua ambil satu kali. Kok bisa dong dapat itu ayat for kaum muda, ayat for anak-anak. Kok? Lalu saudara masih merasa lagi, kalau ini bukan for apa dang? Enggak saudara ya. Sementara kan saya tahu ya ada ayat yang di roti itu hosti. Sudah tahu kan? Itu kan ada ayat, ada sekarang kan itu roti untuk perjamuan yang sudah dicetak ada ayat di situ.
Kong itu kayak orang dah berdoa dulu untuk temukan ayat itu. Betul itu ayat di dalam Alkitab. Kan puluhan ribu ayat. Kenapa saya tahu? Enggak deh, 33. Itu janji 33.000. Ada yang bilang 33.000. Bayangkan saudara, ini ayat di sini ini puluhan ribu. Kong cuma mau dapat ayat kepada saudara, ya elah berapa lama ambil dari Amsal, dari Mazmur, banyak yang bagus-bagus. Tapi sungguhkah itu ayat untukmu? Itu persoalannya. Saya bukan tipe hamba Tuhan seperti itu. Enggak. Sekali lagi, ya kita boleh pakai ayat tahun lalu, ayat 2 tahun lalu sampai banyak wah. Kurang mau tulis. Kok apa kita mau pusing? Karena bagi saya, ya, firman Tuhan ternyata kan betul. Waktu saudara ambil tepat. Seperti keadaanmu. Saya ambil, bayangkan saudara ya. Supaya ini tulus dan benar-benar benar. Toh, saya selalu bersedia. Nanti kita ambil kalau semua orang so ambil. DP sisa biar junta ambil. Toh, apa tuh DP sisa? Ini forces. Gitu. Dan ternyata saya juga, wow, ini tepat. Kok bagaimana? Kenapa saudaranya ndak ambil? Tuh kita ayat yang saya ambil. Coba. Kenapa saudara mesti ambil ayat itu? Kan itu kok bukan dah tulis nama. Nanti saudara-saudara baru tulis engkau nama. Apa? Harusnya takutlah kepada Tuhan, saudara. Allah kita itu sungguh-sungguh hidup. Dia sungguh-sungguh bicara. Nah gitu. Ini anak masuk akal memang ya. Waktu dicerita dapatlah kali orang cara pikir manusia lain kalinya sampai. Ya. Kok bisa begitu? Nah, itulah Tuhan. Nggak usah bingung saudara ya. Itulah Tuhan. Biarlah dia membuat kita terpesona. Oh ajaib Tuhanku. Jadi sekali lagi fungsi firman Allah mengajar, menyatakan kesalahan, baru memperbaiki kelakuan. Lalu mendidik orang dalam kebenaran. Ini saudara ya. Tadi 2 ke 3 tadi. Alfa Mart yang orang dah masuk akang saudara. Alfa ke apa pokoknya. Itu Mart DP belakang ya. Yang ada spidol. Ya. Nah, saudara tadi pikirnya. Ini apa dia so. Lalu tuh hari tahu ini dia masih lumayan. Masih banyak yang batanda. Hari ini so habis ini. Nah ada lagi yang di dalam dek. Ya. Mendidik orang dalam kebenaran. Kalau khotbah cuma bagaimana dapat doi. Bagaimana Tuhan dengar engkau berdoa. Bikin apa? Supaya bukan engkau yang bekerja tapi Tuhan yang bertindak. Ini kan orang ada 4 langkah. Biar 40 langkah. Pokoknya 1. Apa? Pagi-pagi berdoa. Cumu ini doa. Ucapkan 50 kali. Pusing. Yesus bilang apa? Doamu jangan berpikir bahwa kalau banyak kata-katamu pasti doamu dikabulkan. Salah. Sungguhkah kata-katamu dalam doa kau ucapkan dengan hatimu? Soalnya orang
Kalau ini nih, ini mesti 29 kali. Tuh, pagi 29 kali. Ya. Kalau sobat siang 25 jo. Bayangkan ini betul-betul saudara. Loh, Alkitab tidak pernah mengajarkan mantra kepada kita ya saudara. Bahkan ayat Alkitab ini bukan mantra. Hidupi ayat Alkitab. Bagus kalau saudara hafal. Tapi jangan jadikan itu mantra. Ya. Hidupi. Kalau dia suruh hidup kudus, hidup kudus. Gitu. Dia suruh apa? Taati kebenaran. Loh, taati berarti kau tidak sedang taat. Kalau disuruh jangan khawatir, berarti aduh, kita nggak sanggup. Ya, Tuhan dah suruh, jangan pakai alasan. Justru Tuhan, selama ini kita nggak sanggup berhenti khawatir. Tapi kalau engkau suruh khawatir, aku percaya engkau pasti menolongku. Aku mau tidak khawatir. Tuhan dah suruh, memakai alasan lagi. Yang cari alasan. Tuh. Jadi waktu dokter bilang misalnya, ya saya tadi, kamu TBC. Dokter, jangan main-main dokter. Kita ini cuma batuk biasa ke siang. Berhenti kita semua pulang. Dokternya pulang Jo. Tuh. Berarti kan bodoh. Justru temukan, kong dokter, kong bagusnya kita bikin apa. Begitu toh. Kong kita mau minum apa. Tuh. Apa yang kita, kenapa kok kita TBC? Begitu. Bukan marah. Ini masalahnya saudara tahu enggak? Sampai pendeta tuh hilang selak ngubah khotbah. Dia takut ini kau cuma bilang ini tersinggung. Kalau bilang ini itu tersinggung. Kalau bilang ini tuh di belakang tersinggung. Kalau bilang ini tuh di tengah tersinggung. Kok mau khotbah apa? Ya enggak usah coba khotbah kalau begitu. Saudara lihat akhirnya firman Allah kehilangan kekuatannya. Ibadah kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena orang tidak bisa lagi mendengar yang benar. Oh ini pendeta menghakimi. Nah, bagaimana kamu ini? Tuh? Kesalahan harus dinyatakan. Supaya saudara tahu ini sementara tersesat atau bagaimana. Kan begitu saudara. Bayangkan saudara ya. Mau pergi di Tomohon, kong saudara ada turung-turung tanggari. Mau pergi Tomohon semua jauh kasih yang om. Tuh, cepat coba putar. Angkonya semua tersesat itu. Masa mau pergi tanggari, mau pergi Tomohon kok lewat tanggari. Begitu. Karena ini kalau orang jauh. Oh jadi salah dan kotek jalan ini. Iko balik tuh. Oh tuh mana dan kotek tuh jalan yang betul. Begitu. Aduh makasih nih. Aduh untung udah kasih tahu. Ya. Ini harap-harap mau sampai di Tomohon sampai di Bitung. Bagaimana le? Tuh. Kok saudara. Tuh. Kalau cuma sampai di Bitung boleh balik biar so terlambat. Mar kalau sampai di neraka bagaimana? Mau balik bagaimana engkau? So itu ada ibadah. Jika mau datang ibadah kasih yang tunjukkan di mana tapi salah Tuhan. Kenapa kau tekong kita model begini? Kenapa kong kita berpikir begini? Kenapa kong kita tidak bisa dengar firman Tuhan dengan benar? Harusnya begitu. Itu lain kali saudara saya waktu doa mau firman. Saya suruh saudara coba ucapkan doamu dengan mulutmu sendiri. Bilang Pak Tuhan bicaralah padaku. Dua hari di sini ada. Ya. Waktu selesai ibadah ada bapak-bapak datang. Pendeta terima kasih banyak. Dia bilang, itu tadi kita pikir, ini khotbah ini panjang pelama, kong kita kaget. Waktu pendeta bilang,
kita semua tutup ini dia, tapi Tuhan menggerakkan saya untuk bilang lagi ini. Dan dia bilang kita kaget, itu tepat untukku. Saya juga waktu itu pikir, waktu itu saudara, sebenarnya sudah habis tuh khotbah. Kong kita bilang, nin tahu apa? Dengar Jo, saya tergerak untuk mengatakannya. Ternyata itu tepat untuk beliau. Di sini ada pernah pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah, saudara. Saya betul-betul tidak menyangka. Ya. Karena kan ini keluarga yang datang yang ngumpul, saya bahkan tidak pernah jumpa dengan orang-orang itu. No jauh, bukan orang Remboken. Dan dorang banyak orang. Ya. Saya juga bingung saudara. Waktu khotbah disampaikan, kenapa ini khotbah pernikahan kok bisa kerasnya minta ampun. Segera setelah selesai pemberkatan, kelar foto-foto itu pasangan mempelai, kemudian mempelai perempuan mendekati saya. Dia aja panggil tante. Tante, ada tamu bilang, apa? Tante tahu enggak tadi tante khotbah? Itu betul-betul untuk keluarga saya. Tante lihat tadi ada yang keluar karena dia soalnya tahan. Seperti tante sedang bicara tentang keadaannya. Loh, kita mau tahu di mana saudara? Loh, bakuda apa saja ada. Saya langsung mikir, oh Tuhan. Satu lagi saudara. Dulu pernah ada penyanyi Manado yang pasti saudara tahu. Karena dia terkenal. Oh. Waktu dia mau menikah, itu pertemuan keluarga seingat saya. Ya, adiknya, ya, ada ibu-ibu yang waktu itu sangat akrab dengan kami. Dia paling sering datang di pastori. Itu siang hari saudara. Iya, hampir sore. Ya, tiba-tiba dia datang. Kenapa? Tapi adik kasih yang dorang coba kumpul di pariwisata sana. Dia bilang apa? Itu mau pertemuan keluarga. Belum mau pemberkatan, tapi pertemuan dua keluarga besar. Dorang baking pesta taman di Sumaru Endo sana. Bayangkan, nggak pernah kasih tahu kan? Itu tiba-tiba saja. Saya bilang, hah? Maksudnya? Jadi iya, dorang coba kumpul. Jadi Iyo no, jadi malas kasih yang datang akang nang kompimpin akang nang kasih yang tu ibadah. Hah? Sudah lihat ini? Jadi dia dah lihat kita ambil baju kong bestrik. Masih boleh bestrik baju. Iyo dorang kok mau tunggu. Dong tunggu pokoknya sampai pendeta datang. Oh iyo. Jadi dia ada di situ kong kita bestrik baju. Mau pakai pi orang kaweng? Oh, sudah, singkat cerita saudara. Kan saya belum pernah ketemu. Oke, itu penyanyi terkenal tapi kita nggak kenal. Itu kan yang terkenal tidak selalu bisa dikenal. Semua orang pasti kenal ya, kecuali kita tidak kenal. Itu kali yang pertama saya jumpa penyanyi cantik itu. Oh sudah ya. Jadi ibu itu membawa saya, betul, dorang soba kumpul. Banyak orang. Waktu saya masuk, saudara tahu enggak? Waktu saya sementara setrika baju saya kan begini, sementara bastrik begini. Tuhan kong kita mau khotbah apa? Ini pertemuan dua keluarga yang saya tidak kenal. Tahu? Saudara tahu enggak? Cuma satu ayat muncul. Yakobus 4 ayat 4. Itu kan bukan khotbah pernikahan. Siapa yang mau menjadi sahabat Allah, jangan bersahabat dengan dunia. Waktu kamu menjadi sahabat dunia, kamu musuhnya Tuhan. Itu tuh khotbah. Saya, Tuhan bayangkan. Nyada ada ayat lain. Cuma itu yang muncul. Oh Tuhan kan tanin tahu ini. Saya masuk saudara dan sudah, dorang langsung atur formasi, duduk semua. Saya pun diantar untuk menyalami si yang bersangkutan.
Kita salaman dan saya duduk. Kemudian si ibu yang menjemput saya datang. Kakak dari penyanyi itu kata. Ya. Tadi saya bilang ya itu penyanyi itu adiknya. Itu si kakak datang. Sus, ada tamu bilang. Apa? Kenapa dia baru bilang? Nggak ada ambil di mana tuh pendeta itu? Kenapa kote? Ih, masa tadi kita pegang tangan itu pendeta bilang, kita dia bilang puji Tuhan kalau tidak salah. Dia bilang, ih masa kita pegang di tangan kita rasa menangis. Saudara ya, Tuhan kalau membuktikan kehadirannya ada saja caranya. Saudara, dan itu ibu itu mesti bilang pada kita. Kenapa? Dengan perkataannya saya sangat yakin aku tidak sendiri. Berarti yang Tuhan taruh pada kita hati itu dari Tuhan. Dan nongoni duduk kong dengar. Yakobus 4 ayat 4. Dan saya terkejut saudara karena si penyanyi memerintahkan kameramennya jangan kasih bajalang itu kamera. Tuh taruh kasih di muka patu pendeta sampai kelar. Kong dia bawa di Jakarta. Itu apa rekamannya. Saudara kemudian kan penyanyi itu ke sekolah Alkitab dan sekarang sudah meninggal. Nah, saudara pasti tahu kalau dia siapa. Dia ke sekolah Alkitab, jadi dia bertobat ke sekolah Alkitab, kong sekarang dia somati. Itu dia kisah. Tuh. Jadi kita sudah tahu, sudah ada pertemuan kedua sama itu. Tapi yang jelas waktu itu saudara membuktikan waktu Tuhan hadir, dia bisa melakukan apapun. Dan jangan bilang, ini nyandak cocok. Ya, apa kata? Nyandak sesuai tema acara. Loh, kamu mau dengar apa? Bukankah kau ingin Tuhan yang pimpin itu acara? Loh, kalau dia pimpin itu acara, kasih biar dia yang bicara. Waktu itu orang Israel ada di bait Allah. Mereka berpikir itu bait Allah. Yesus datang bawa cambuk. Dia cambuk pada orang semua. Dia bilang apa? Rumah Bapakku akan menjadi rumah doa. Ngoni baking ini jadi sarang penyamun. Loh, bayangkan. Dong tahu orang ada di bait Allah. Bukankah ini berabad-abad sudah dilakukan? Di situ dan tidak ada orang yang bilang salah. Yesus datang kau cambuk pada orang. Kau usir semua. Dia kasih tabu balik semua itu di dalam. Perombakan terjadi. Dia raja damai. Tuh, saudara. Lain saudara berharap damai sejahtera. Tuh. Supaya damai, Tuhan mesti rapikan dulu. DP cara merapikan, saudara tahu? Waktu saudara coba ada baciraro tuh hari, bagaimana? Hah? Kalau sementara baciraro jangan datang, apa? Tak bongkar tuh rumah. Oh, tak kira ngoni mau merapikan. Iyo, mau merapikan dibongkar dulu. Saudara, bagaimana nih pendeta ini dia? Bilang kata kabar baik. Berita damai sejahtera. Kenapa dia so bongkar-bongkar 4 orang? Loh, memang begitu supaya rapi, bongkar dulu. Tuh, yang engkau sebut rapi, di mata Tuhan itu tidak rapi. Begitu, bersedia untuk dia obrak-abrik. Nanti kalau sok kelar, baru dia rapikan. Tuh orang baru Tuhan angkat tuh cambuk, tong somara. Kong tempo apa mau rapi? Ya saudara, tuh, yang Alkitab tulis rapi, nyandak rupa orang perapi. Oh pendeta ibadah itu harus berlangsung rapi dan teratur. Menurut siapa? Rapi dan teratur menurut siapa? Angko atur tuh Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus yang mesti atur 4 orang? Rapi dan teratur tergantung dia. Orang pikirnya begini tuh rapi. Ya, semua angkat kepala. Nah, sekarang tunduk 2 kali. Itu orang suka tuh begitu. Nah, sekarang berdiri. Nah, habis itu duduk. Nah, berdiri lagi. Nah, duduk lagi. Bukan begitu tuh rapi dan teratur, saudara. Cukup pendeta ya.
pendeta ini cuma dapat kesempatan khotbah 30 menit. Kong abis itu angko tatawa sampai 30 jam. Gimana? Ini yang saya lihat di mana-mana. Tuh, ibadah 1,5 jam. Sota lewat-lewat itu. Sota lalu. Oh ini pandang enteng patukan. Ya. Mar kalau gubernur yang bicara, dia sudah datang jam 12 malam. Baca cerita sampai jam 2 orang masih iyo jago gubernur, jago. Gitu. Dulu kan di Rembokan pernah ya. Saya ingat waktu itu kami pendeta-pendeta disuruh hadir so lama ya. Tuh gubernur kayaknya so mati deh sekarang. Ya, nah itu. Bayangkan saudara. Tuh ibu-ibu kasih yang mau menyambut Pak Gubernur. So sanggul tinggi-tinggi. Tuh. Dong so tasuar-suar dari siang dah tunggu. Gubernur datang hampir jam 10 malam. Orang semua so kedinginan. Rembokan waktu itu DP dingin memang minta ampun. Nah para pendeta disuruh duduk di panggung. No, kamu turun bagaimana? Kong kita lihat saudara napa. Tuh ibu-ibu kasih yang tuh DP. So berantakan dapat lihat. Mar waktu gubernur sampai. Memang dompe sambutan dang. Gubernur cuma ada babagrap di muka. So sampai semua 11:30. Nyanda ada yang pulang. Padahal gubernur semuanya lagi janji. Kalau tidak salah waktu itu udah bilang jam 3 orang berkumpul. Ya? Dia datang 9:30 malam. Dan yang ada orang yang pulang. Kenapa dia mau kasih doi nyanda. Dan sekali lagi. Kamu bilang apa? Orang duduk di situ. Kamu bilang apa? Sampai suka dinginan saudara. Waktu itu dinginan minta ampun. Itu tuh. Nah saudara coba. Terhadap kehadiran Tuhan. Ini firman-Nya menyelamatkanmu. Kalau saudara tahu letak kesalahanmu. Toh, firman Tuhan akan menuntunmu ke jalan yang benar. Jangan begini. Ya, engkau harus segera perbaiki kelakuan. Mestinya begini. Yang saudara pikir tadinya ini benar. Kemudian ternyata dibuktikan itu salah. Coba kok saudara. Dapat rasa berat. Tapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita baru tahu. Ini kotek tadi itu kotek salah. Ini kotek itu betul. Loh. Harusnya sama dengan orang. Apa? Orang banyak waktu itu. Waktu mendengar Petrus berkhotbah. Mereka bilang apa? Hati mereka sangat terharu. Dan mereka langsung apa? Datang Pak Petrus kong tanya. Lalu kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Itu respon yang tepat terhadap firman Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkanmu. Kong orang dang mau bikin apa? Bukan, tak kira le. Mungkin ini khotbah. Lama le bikin tersinggung. Gimana le ini dia? Ini lagi saudara. Saya kan sama saja dengan pendeta-pendeta yang lain. Kita le ini mau orang marah akang. Saudara kira saya ini suka sekali ya. Orang semua marah pada dia suka. Ya ampun. Saudara kesiangnya. Tadi saya baru ada ketemu saudara dengan mau bilang bukan saudara, so lebih dekat dari saudara. Nah itu. Baba carita. Kong dia bilang aduh kasih yang napa. Orang pegembala kasih yang so bingung. Kong kasih yang tu tanta itu dang mau kasih bagian apa dang pa dia. Kita harus begini, Tuhan. Ternyata bukan cuma kita alami pengalaman itu. So bingung. Kong dia biasa di sebelah sini. Kong sekarang
Dia baru balik. Kong dia kita mau taruh di mana? Pusing dah gua. Saudara tahu? Jadi jangan pandang enteng saudara. Ya. Ini waktu saya bilang tidak, ya itu kekuatan Tuhan. Karena kalau cuma mau ikut pak kita, semua menyerah. Mana-mana jodang pangoni. Nah, mari coba aku bawa pinaraka. No, kalau cuma mana-mana gua. Semua pinaraka tuh orang yang penting banyak orang. Tuh, banyak orang rame-rame tuh orang pinaraka. Tuh. Tuh bukan ku berjalan ke Bukit Sion. Tuh. Gimana? Ku berjalan ke Bukit Sion. Ku jalani apa? Bergandeng bersama-sama. Tuh. Kalau ke Bukit Sion manjot orang sama-sama. Baru kalau ku berjalan turun ke neraka. Masa mau baca langsung rame-rame pigjujo angko kamuka. Tuh orangnya namo iko. Itu tuh kok saudara. Sekali lagi saudara tahu enggak? Waktu saudara ini mendukung. Kenapa lihat dari saudara pemuka? Waktu saudara mendukung rasa-rasa kita mau khotbah sampai jam 2 pagi. Kalau begitu tuh orang kasih muka brojo. Supaya pendeta cepat habis. Jadi biarnya mengantuk disuruh cari itu mengantuk. Supaya pendeta semua kelar. Ya. Kalau ini saat firman Tuhan diberitahu adalah saat kau menerima makanan sorga untuk rohanimu. Harusnya engkau pekerja buka mulu jo kon talang-talang. Karena itu akan menyembuhkan tubuhmu, memperbaiki cara pikirmu dan meletakkan engkau di jalan yang benar. Menyatakan yang salah. Butul ngana di sana 1000 kilometer. So salah kasihan. Untung engkau belum mati balik. Mesti lewat sebelah sini. Bajalang begini. Kasih Tuhan di muka kong iko pa dia. Jangan engkau selalu suruh ikut. Tuhan, napa kita berencana? Tuh, ini so tanggal 8 ya Tuhan. Jangan lupa ini mesti kelar bulan April. Ini bagaimana saudara? Siapa teriak tuh Tuhan? Orang lain, Tuhan. Oke Tuhan kan bilang kata, orang perencana kasih tahu Pak Tuhan. Nah Pak Tuhan ini kita perencana. Oh Tuhan kasih yang tolong Pak kita Tuhan. Kalau ini bukan kehendakmu dalam nama Yesus. Jangan kasih biar kita backing. Ini orang beriman. Orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Dia nyanda iko DP mau. Justru dia takut sekali. Kalau cuma iko DP mau. Tuhan jangan kasih biar kasih yang kita baking ternyata cuma kita berencana. Yang kita baking ternyata cuma kotek kita mau. Oh Tuhan. Saudara. Ya. So lama sebenarnya kalimat-kalimat ini ada di dalam doa saya. Tuh begitu saja sering saya terkejut. So salah kotek kita. Ini manusia. Ada saja saudara. Lain kali Tuhan izinkan supaya saya tahu. Jangan begitu so itu. Nah kalau begitu salah. Coba. Ya enggak selalu betul. Lain kali kita jadi kaget. Aduh. So salah kotek. Oh Tuhan. Ampun Pak kita. Tolong. Tuh. Supaya aku bisa perbaiki. Tuh apa yang so terlanjur salah. Waktu saudara-saudara temukan anakmu sedang salah. Tuh saudara bilang apa? Oh Tuhan ternyata selama ini kita sudah jadi orang tua yang salah. Tuhan ampun akang pak kita. Kasih kita kesempatan yang baru. Jadi contoh, jadi teladan untuk anak-anakku. Tuh, sehingga jangan lagi ada yang salah berikutnya. Itu tidak mudah saudara.
Itu sekali lagi, kalau Tuhan kasih tahu DP firman, taruh di hati, oh Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengingatkan aku. Oh. Peringatan tentang Natal baru saja berlalu. Sebenarnya kita tidak bermaksud bicara ini. Nah, tapi karena diingatkan, oke. Coba, orang coba ya. Ke sana orang baca kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 1. Oke. Coba saudara, orang jarang-jarang aja baca ini. Bagus orang baca dari kelahiran. Dia coba dari ayat. Nah, bukan. Enggak. Mulai dari pertama jadi. Saudara perhatikan ya, yang menganto badiri. Pendeta bikin malu. Tadi kita ada cerita. Kita mengantuk, kita berdiri. Ya kan? Waktu itu kita baru gabung, harusnya mempermalukan diri sendiri. Baru ternyata gabung, karena model begitu. Daripada kita baru ternyata gabung, cuma kita tidur di rapat kerja. DP nama rapat kerja, DP yang hadir tidur semua. Saya tidak mau, saya pembicara. Ya, kalau lihat orang mengantuk waktu kita khotbah kita nih mau, masa kita waktu dengar orang khotbah kok kita tidur? Yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya kan? Sedang kita nyandak jam mengantuk kalau dengar khotbah, asih bisa menuai orang-orang yang mengantuk saat saya berkhotbah. Coba. Theophilus yang mulia. Langsung juga ayat 2 deh. Ayat 2 juga ya. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu, langsung di perikop kelahiran Yohanes. Itu langsung di situ, langsung di perikop itu. Tahu enggak? Itu mulai ayat berapa? Ini maksud saya, ya. Jadi pada zaman Herodes raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet, ya. Jadi tadi bapak itu namanya Zakaria, istrinya Elisabet. Keduanya, bayangkan, Zakaria dan Elisabet ini keduanya adalah benar di hadapan Allah, bukan benar di depan orang. Benar di hadapan Allah, dan ini Alkitab memberi kesaksian. Kalau saudara cuma benar di depan saya, belum tentu kau benar di hadapan Tuhan. Apalagi kau cuma benar menurut pandanganmu. Nah, ini kan yang bahaya. Ini sekali lagi, ini Elisabet dan Zakaria tadi benar di hadapan Allah. Kenapa mereka benar di hadapan Allah? Ini hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Oh Tuhan, luar biasa Elisabet dan Zakaria. Ya, benar. Mengapa mereka disebut benar? Karena mereka taati semua perintah Tuhan. Bahkan catatannya tidak bercacat. Apa? Tetapi mereka tidak punya anak. Kalau sekarang orang yang tidak punya anak, yang tidak apa-apa, justru kan kesempatan jalan berdua. Tuh, yang tidak ada orang ganggu. Mar kalau zaman itu yang tidak punya anak dianggap terkutuk. Sekarang siapa yang bisa bilang kalau Zakaria dan Elisabet terkutuk? Sementara di hadapan Allah ternyata mereka dinyatakan benar. Satu. Lalu mengapa mereka benar? Ada alasannya.
Bukan cuma oh iya, pokoknya kita pesuka mau bilang anak ini benar. Ada alasannya. Mengapa orang dua disebut benar? Kenapa? Karena mereka melakukan menuruti semua perintah Tuhan dengan tidak bercacat celah. Bayangkan, ini hebat sekali Zakaria dan Elisabet. Tapi ternyata mereka ada di dalam keadaan yang orang bilang itu keadaan orang terkutuk. Kenapa? Mereka tidak punya anak sebab Elisabet mandul, keduanya so tua. Sudah lanjut umur. Kemungkinan untuk punya anak tidak mungkin lagi. So tidak ada. So lewat masa produktif. Elisabet mandul. Padahal dorang dua benar. Dengar-dengaran. Setia. Udah kita biar Saki masuk gereja. Semua orang yang tidak datang. Sehat-sehat dorang yang tidak datang. Kita biar Saki pendeta. Kenapa kita datang? Mari apa Kang? Kita berdoa Tuhan belum jawab-jawab. Itu dah. Elisabet dan Zakaria. Dorang duanya tidak bikin salah. Ada orang dia masuk ibadah. Mari itu ya. Belum lagi kalau dengar khotbah kamari cuma tidur. Ada jotrek hadir, mar dia cuma tasono. Nyandak kok mangi kita nyak tasono cuma begini. Tahu enggak? Sedang begini lain kalinya enggak dapat dengar. Oh, waktu itu orang kan so agak. Ya, tadi orang di jalan saudara, tiba-tiba tadi di jalan memang ya saya sengaja nyalakan Alkitab tadi di perjalanan. Tadi orang udah dengar apa kata? Kitab apa kata tadi? Roma. Ya, tadi sepanjang perjalanan kitab Roma. Jadi bayangkan saudara, ini mata ke muka. Ya, saya mendengar dan ini mata ke muka. Dan kita betul-betul nyak lihat apa tuh di muka. Kenapa? Tiba-tiba babunya tuh HP kan orang pasang YouTube dari HP, toh kasih putar di tape foto itu, ya. Jadi tiba-tiba babunyi kan putus tuh Alkitab suara, toh, siapa lagi baganggu? Tanya ya ampun Ivo, Ron, aduh tada liarkan pangana orang ikan bakuliah kita, aduh Tuhan apa rona sana, ya kita nyandak lihat, kita ada lihat pangana, kita nyandak dapat lihat salah. Mata ke muka, mari kita nyanda lihat. Kenapa? Karena perhatian saya terpusat kepada apa yang saya sedang dengar. Jadi bayangkan dia kotek dah lewat dan tahu, mungkin suka tuh sudah begini. Jadi saudara nanti kalau sampai saudara, aduh bukan main sesering sombong sekali. Kita dikasih aduh dia tertawa, aduh halo, aduh dia seserikan ada begini, mari dia nyandak deken bereaksi, memang dia sombong sekali. Ya ampun saudara, stop tuh berpikir nyandak betul. Tuh kalau dapat lihatnya mungkin saudara. Tuh, nah ini jadi sekali lagi bayangkan, untung dapat yang dia kan, tapi ya salah nyandak dengar dari kita dapat dengar Alkitab. Ya, tanya nak lihat pangana. Kalau nanya telepon tanin tahu. Oh iya kan. Nah, itu kan saudara. Ya. Sedangkan bayangkan kita nak tutup mata sama sekali. Ada baba gini no. Kong kita nyak lihat pada orang. Apalagi kalau begini. Hah? Sedang ada buka mata sunya nak dapat lihat. Ale. Kita nyak atas sono. Sono apa? Habis dia begini kaget dia, tak jatuh HP. Gimana lagi? Tuh, konungsian tuh, lu pendeta coba gua menyinggung dang boleh dan Marianta lalu. Bagaimana le kata? Angkodang kalau basuntik, dokter, pakai jarong tumpul. Atau gimana kalau basuntik? Bagusnya, jangan tuh yang tajam. Atau gimana? Aduh dokter mau belani lu kan. Dokter lu pakai pisau tumpul Jo. Atau bagaimana saudara? Ya.
Jarum, ya mesti yang paling tajam. Sek. Waduh, tak kancing dia sudah langsung sudah. So masuk tuh jarum suntik. Nah gitu toh. Itu belum tentu le kalau baik. Mar DP jarum namanya juga pakai suntik, masa le suntik kok pakai apa? Pakai apa kok tak DP nama? Pakai bulu-bulu ayam. Suntik bagaimana pakai bulu-bulu ayam? Pakai jarum. Suntik. Kalau sekarang kalau Tuhan mau suntik, tahan. Yesus. Udah pasti kita so baik. Nah, itu baik tapi pikiran, baik tapi hati, baik tapi kelakuan. Coba kok saudara, Tuhan kan paling tahu. Sekali lagi di gereja di tempat lain ada malpraktek, kalau di sini nyanda diizinkan. Nah, ada malpraktek di sini ada. Ya, biar saudara sakit hati tidak apa-apa. Saya bersyukur. Kalau saudara sakit hati berarti so masuk tuh jarum suntik. Kalau mesti suntik barang 10 kali, angkos ini mau datang, ya kan? Akhirnya, bilang kita so suntik, kenapa kita nyandak berubah-berubah? Ya iyo, masih 10 kali le, angkos ini mau datang, so ini mau dengar jadi ya, yang ada guna tuh cuma 1 kali. Yang ada juga dia ganu abis itu. Bayangkan masuk gereja situ ya. Ini pendeta ini dia cucu di sini. Sampai di hati dia pesaki. Bagaimana? Ada mau bikin aku jadi baik. Tuh. Dulu saya masih ingat siapa? Ya, almarhum Om Handri. Sudah tuh? Om Handri tang Covid. Wah, puji Tuhan. Ya. Dulu setelah sekian tahun beliau nyandak masuk gereja. Iyo, dia sudah mau datang sama sekali. So bilang Akang sedang baku dapa dengan baku dapa di jalan, dia tanya di sepeda waktu itu. Di sepeda, dari jauh ke sana. Kenapa Om Handri? Ya. Selamat pagi Om. Memang dia tengok sebelah. Memang dia tengok sebelah pokoknya, ya. Pipa DP rumah. Dia ini mau keluar. Biar orang so lama di situ cuma Tante Sin yang bercerita. Om Handri di kamar mau keluar. No? Kenapa? Sesnya dah dokot balaing. Dia cuma tapi rokok, tapi makbo, dia dokot balaing dia. Dia masuk gereja kita. Nah sudah tuh, kong orang mau bikin apa? Dia mau datang, sudah. Jadi ya, kurang kaget tuh kali saya ingat. Om Handri datang waktu beston malam. Tuh, doa malam tak ingat. Kage datang doa puasa. Kage datang terus. Apa yang terjadi dengan beliau ini? Kage lama-lama semua saudara so tahu dia cerita tuh. Lalu saya dengar Tante Sin bilang, aduh ses, sekarang Handri so lain apa? Kalau dia dengar ada orang-orang yang protes ses pehotbah, dia langsung bikin, stop mau nih hojat. Tuh, kalau sesnya tidak keras, kita kasih yang sampai sekarang tetap pamabo. Tuh. Jadi bagus ses keras. So itu kita so berubah. Ini nih baru lain. Saudara. Yang saya heran lain kali kan ndak rencana. Tuh. Rencana kalau itu yang keluar. Ya kamu bilang apa? Tuh. Belajar untuk taruh di hati. Kalau sampai Tuhan bersuara, artinya itu yang orang mesti dengar. Saudara pikir cuma saudara yang tersinggung. Toh, saya kan pendengar khotbah saudara. Lain kali kita mendengar khotbah, tak cuma sendiri padahal di kamar. Dapat rasa semua ini muka so merah. Dapat rasa dan pukul pak kita. Kong kita dengar terus itu orang itu khotbah. Karena berarti dia sedang menyuarakan kebenaran. Kebenaran pasti akan menyinggung kita. Kenapa? Karena dia mesti memperbaiki kelakuan. Dia mesti mendidik kita dalam kebenaran.
Ya, jadi waktu kesalahan kita dinyatakan, puji Tuhan. Akhirnya kita kesalahan so ditemukan. Oh Tuhan, ya, aku akan berjalan seperti yang Engkau mau. Gitu toh. Nah, saudara, Elisabeth mandul, so tua. Padahal dorang dua-dua taat. Bahkan dengan tidak bercacat. Kalau saudara petujuan mau taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan cuma supaya dapat sesuatu, saudara sedang salah langkah. Pasti saudara, ini Elisabeth dengan Zakaria selamanya tidak mendoakan kerinduan mereka untuk punya anak. Itu hari. Mar setelah itu so lewat kan, sudah dua tentu sudah so lewat. Pokoknya orang tetap taat. Oh, biar orang-orang tertawa akang. Wila padoran dua taat sekali Marlia. Dorangnya ndak pernah dapat tuh yang dorang dah cari. Dorang tetap taat. Itu tidak pernah bisa membatalkan ketaatan, ketekunan, kesetiaan mereka. Zakaria tetap melayani. Elisabeth tetap mendukung pelayanan Zakaria. Ya. Cara mendukung bagaimana? Tidak selalu kalau suami istri itu dua-dua pelayan, hamba Tuhan. Kalau namanya dia mendukung mesti dia baku ganti di mimbar. Tidak selalu. Saya beri contoh Deborah dan Lapidot. Deborah suami dari Deborah Lapidot namanya. Ya, kalau saudara baca kisah tentang Deborah yang menjadi hakim, Lapidot tidak pernah diceritakan kalau dia ngapain. Nah, cuma bilang suami Deborah Lapidot titik. Lapidot ini tukang apa nih tahu. Deborah apa? Berhakim. Ini waktu itu saudara. Itu memang zaman hakim-hakim. Berarti karena hakim-hakim waktu itu tidak ada raja. Jadi sebenarnya Deborah itu raja. Orang yang, loh, waktu zaman hakim-hakim yang ada raja. Siapa dong pemimpin? Deborah. Berarti Deborah ratunya. Dia raja. Dia bahkan memimpin perang. Dan menang. Hidup Tuhan yang menyertai Deborah. Lapidot apa fungsinya? Jangan bikin malu nama Tuhan. Tuh, Deborah, Elisabeth ndak pernah piganti Pak Zakaria jadi imam di bait Allah. Tapi Zakaria menjadi imam yang taat kepada Allah. Demikian juga dengan Elisabeth. Keduanya benar. Dan taat. Itu tidak bernama mendukung. Itu. Ini makanya Pak anak-anak semua saudara ya. 2 orang di rumah. Saya kasih tahu. Itu dia cara mendukung. Jangan sampai jemaat sungguh-sungguh kok kenapa tuh anak-anak pendeta malah 2 orang teriak bermain. Oh bagus ya. Tuh lain dah sungguh-sungguh kok anak pendeta teh bermain game dah sementara dengar khotbah. Iya kan? Itu tuh dia bernama mendukung pelayanan. Apa? Tidak selalu mesti gantian di depan. Mendukungnya dengan apa? Sama-sama taat karena ini yang Tuhan tuntut. Tidak selalu taat itu ya udah orang 2 tahun taat sudah semua dapat tuh orang dah minta. Kasihan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik toh. Jangan cuma tahu DP lagu. Itu Tuhan yang paling tepat, paling terbaik. Jadi berarti
Kalau dia belum kasih, belum DP waktu. Jadi mari ini kok mangso lewat waktu. Sudah tuh, pertahankan ketaatanmu. Elizabeth mandul, terus mandul. Sampai dorang so lupa tentu itu doa. Satu ketika waktu Tuhan tiba. Apa? Tiba-tiba Sakaria, saya langsung juga. Sakaria datang di bait Allah, ya, melakukan tugasnya dan dia melihat Gabriel muncul. Dan bilang apa? Sakaria, mencoba mana itu ayat? Sakaria, jangan takut. Doamu sudah dikabulkan. Waktu kapan? Waktu orang bilang, Tuhan sok kasih tinggal pada orang. Ternyata Tuhan yang tidak berkenan pada pendeta itu. Engkau lihat dari mana? Lihat dia bilang-bilang kebenaran, berarti orang ini mau pada dia. Ya ampun, saya bilang ke saudara. Menyatakan kebenaran itu tidak harus saudara menyukai kebenaran itu yang disampaikan kepada saudara. Walaupun kau tidak menyukainya, kau membencinya, tapi yang menyampaikan kebenaran dengan segenap hatinya, dia yakin bahwa Tuhan berkenan kepadanya. Itu. Biar semua orang sakit hati. Tadi yang saya bilang. Bayangkan, masa itu acara pernikahan, masa DP khotbah Yakobus 4 ayat 4. Orang lain khotbah kayak tentang perjamuan kawin di Kana. Kan begitu toh, orang. Khotbah kan yang tidak sesuai, apa katanya, tidak sesuai situasi. So tahu-tahu ini ulang tahun, dia khotbah ini tentang mengingatkan kematian. Sadiki juga orang, ya, ulang tahun, DP kira acara ulang tahun itu semua kubur kotek pada dia. Toh, nin tahu kotek DP besok dia kotek so mati. Nah, coba saudara. Bagus tuh kalau sudah diperingatkan. Sehingga sebelum dia mati, dia sudah memperbaiki diri. Besok kotek so mau mati. Pantas tuh khotbah ulang tahun. Cuma ada kasih ingat tentang, sudah siapkah kamu? Kalau Tuhan ambil sekarang, pendeta ini panjakat sekali. Masa kita leken ulang tahun, dia leken khotbah leken tentang kematian. Tadi itu sudah tuh percakapan tadi, ya tadi itu tuh tante itu dia bilang, Ron, nggak tahu ya, napa sana dorang itu di muka, don takut sekali kata kalau nggak datang. Kayak apa? Duh, seserona Kang kalau bicara pasti suruh bicara mati. Jadi kata don takut sekali don panganai. Kok nggak so datang, dorang kata so takut kata mau gabung. Mau baca cerita kayak apa? Aduh pendeta Rona dikit. Kita bilang ternyata pendeta ada DP fak. Rupa guru dang ada fak masing-masing. Nah ternyata kita pe fak kematian. Tuh siapa suruh engkau datang? Dengar fak kematian. Tuh kan senang kalau pendeta DP fak berkat. Doi. Pokoknya doi terus. DP khotbah doi, DP doa doi. Tuh. Pokoknya bukan Tuhan datanglah. Apa? Money come. Bayangkan saudara. Wih, saya waktu itu saudara pernah. Saya betul-betul terpesona dengan seorang hamba Tuhan. Sekian khotbah KKR-nya saya dengarkan. Wih, sampai satu ketika. Kan begitu ses ini kalau badengar nyandak berhenti. Tuh, so berapa sesi itu khotbah kita kasih biar. Tuh, sampai di sesi tertentu kong kita kaget. Dia bilang, ayo semua berdiri. Ayo, mari angkat tanganmu kong bilang, money come. Tuh. Oh, come to me now. Begitu. Jadi uang datanglah padaku sekarang. Wih, kok orang-orang money come to me now.
Tak bilang, mana DP ayat? Hah? Saudara lihat, ini orang sangat terkenal loh. Masih muda. Iya. Kalau cuma bilang tukang puasa, dia. Kalau mau bikin KKR saya dengar dia sampai doa puasa tuh sampai 20-an hari. Dan itu DP model. Saya terkejut. Tuhan, ternyata dia sewaktu-waktu. Lain kali dia bicara kebenaran, dia nggak pernah singgung-singgung doi. Mar kalau dia lagi bicara doi, bayangkan nyandak mohot balaeng. Dia nyandak suruh orang baca dia, panggil tu doi, datang sekarang pak kita. Ngeri bukan? Kapan Yesus ada kasih contoh itu? Kapan? Kapan Paulus mencontohkannya? Kapan Petrus mencontohkannya? Kapan Alkitab mencontohkannya? Tapi kenapa ada pendeta bisa seperti itu? Dan terkenal beliau. Saya baca saudara, wow, ini DP istana. Oh, pendeta itu tidak menikah. Dan istananya DP Oto terkenal, semua orang kalau mau dengar dia yang bahotbah. Saya lihat Adona apa DP pendengar, dia baru mulai bicara 1000-an orang di situ. Cuma itu tuh khotbah laku. Kong, itu yang kita dengar. Apa saya tidak tahu khotbah yang laku, yang disukai orang. Saya taruh di dalam hati. Apa? Saya ini mau jadi hamba yang berkenan kepadanya. Hah? Semua orang tidak suka tidak apa-apa. Kita mau mati sebagai hamba yang menyenangkan dan berkenan di hatinya. Sampai hari ini kita masih menangis untuk itu. Tolong Tuhan, kalau maring so lewat, tolong Tuhan hari ini tolong aku berkenan kepadamu. Mau bayangkan saudara ya? Ini kalau mau reken kemarin ini hari Rabu, hari Senin khotbah. Tahu? Minggu khotbah, Senin khotbah. Kong Selasa? Enggak ya? Itu tadi bayangkan saudara ya. So model begini. Atau kong kenapa kita rupa semua babato? Nah, biasa toh saudara. Ternyata kita juga begini. Iya, jangan pesan teh panas. Oh, so 2 hari kita minum teh panas karena ada rasa ini. Kenapa so gatal sekali ini leher. Teh panas sampai tadi kita masih minum teh panas. Bahkan panas sekali. Sampai hele mau minum seminggu kita. Aduh, nyandak mau dingin-dingin dia. Kong lebe hari lebe babato. Itu tadi waktu saya enggak. Ya, tapi bro tanya kong, tak bilang ambe yang dingin, ambe di kulkas. Dia bilang iya. Tuh, itu kita obat. Stop dengan air panas, minum tuh paling dingin. Nah, tuh tadi kong kita minum, tahu semua 3 botol ada minum ya. Yang dingin air mineral dengan tuba warna. Habis 3 botol. Itu tadi sampai sobalender, sekarang saya nyanda ada. Begitu. Stop tuh semua khawatir. DP bukti mana apa Itu tempo apa lah itu kita coba ingus sekali. Udah minum air panas mana ambil tuh air di kulkas ini mau minum. Iko baik. Ya, saudara bagaimana cara sembuh dari dingin? Ambil itu air ice. Tadi malam ya. Tadi malam saya mandi jam 12 malam. Endang, so baik. Begini kan semua tak terus. Kagetnya dong semua bilang, dia so kena virus baru. Kasihan jo. Toh, saudara. Tidak selalu yang ikut orang pemau. Semua orang begini pendeta. Toh,
Kong apa pendeta mau bikin lain? Engkau percaya siapa? Kalau Tuhan bicara sudah terserah ya. Pak orang lain kalau batuk semakin panas DP air mau minum. Tuh sudah semua gosok semua tuh panas-panas ya. So bukan bobo wangi masuk bobo apas tuh. Tuh. Akhirnya nih enggak. Tuh kita minum jo air ace. Ini dah. Oke betul yang langsung bikin bodok pe kita. Tuh. Ini dah nih. Tadi susah dia tuh kira, oh Tuhan. Tadi sobat cerita berjam-jam. Sampai tak suar-suar tadi. Tapi saudara tahu enggak? Ini seperti saya yang saya cerita ke saudara selama ini. Kita kalau baku dapatin orang mulai dari cerita kukis mentega DP terakhir, dorang sudah dengar kita bersaksi. Itu yang terjadi dan tadi begitu persis. Ya. Jadi kalau saudara lihat, siapa dia yang tidak jatah terus DP saksi? Ya. So itu belajar untuk menjadi saksinya Tuhan. Jangan pernah berhenti, ya. Semua orang tidak suka nyanda apa-apa. Oh, itu tadi yang tadi. Ron takut sekali dengar pangana. Oh, kalau pendeta Rona yang sudah bicara, dia semua baca cerita mati. Saya bilang, kok? Dong so takut jadi semua ganti topik. Saudara tahu enggak? Itu tadi DP terakhir waktu di Manado tadi. Kita bilang, DP terakhir DP inti cuma satu. Rindukanlah kedatangan Tuhan. Lebih cepat, lebih baik. Yuk Kang Ronio, kontorang berdoa, hadirat Tuhan pun turun. Itu yang terjadi. Semua pulang mana masih bercerita Kang, masih bercerita. Nah ini, kita bilang, torang mau ibadah soalnya. Nah, saudara kan kalau baca cerita tahun baru baca cerita apa? Hah? Baca cerita Natal apa? Kalau jumpa dengan saudaramu, jumpa dengan temanmu, ngobrolnya apa? Jangan pernah berhenti ya, membicarakan dia, merindukan dia. Oh, jangan pernah berhenti. Justru berdoalah, Tuhan, jangan biarkan aku berhenti merindukanmu. Jangan biarkan aku berhenti menginginkanmu. Jangan biarkan aku berhenti taat kepadamu. Tolong aku Tuhan. Kiranya sampai detik terakhir nafas ini berakhir. Aku terus merindukanmu. Tidak ada pribadi yang lebih indah selain mendapatkan Yesus dalam hidup ini. Ya, kalau doamu tampaknya belum didengar Tuhan. Loh, yang paling bahagia adalah dapat lihat orang pedo belum didengar, belum dijawab, apalagi saudara mesti tunggu, mesti ikut saudara mau di dalam doa. Bukankah kehadirannya lebih dari cukup? Itu. Dia belum ikut saudara mau, tapi dia ada di situ. Apa? Danau mengamuk, badai mengamuk, Yesus sudah tidur. Dia ada di situ. Dia belum kasih berhenti tuh badai. Tapi yang penting dia tidak meninggalkanmu. So itu terus taat. Terus setia. Yang paling penting dia ada di situ. Penjawab doa ada di situ. Ya. Saya jadi ingat lagu itu. Apa? When the reason that I'm standing. Oh, nah itu. Ketika alasan aku berdiri. Ada berdiri di sampingku. Tuh. Coba lihat. Ketika alasan aku untuk berdiri. Sedang berdiri di sampingku. Hah? Lalu apa yang harus kau takutkan? Alasan aku berdiri adalah Yesus dan kebenarannya. Ya. Waktu dia ada di sampingku, gunung yang tinggi tidak harus mematahkan semangatku. Tidak harus membuat aku menjadi goyah dan ketakutan. Dia yang backing ini gunung udah berdiri di situ. Yang berkata bahwa akulah jalan,
sedang berdiri bersamamu. Hah? Apakah laut akan membatalkan perjalananmu? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia yang berkata akulah jalan ada di dalammu. Berdiri bersamamu. Hadir bersamamu. Maka yang usah takut. Dia bilang akulah jalan. Yang tidak ada jalan. Oh enggak apa-apa. Kamu sedang bersama jalan. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jawaban. Tapi doa belum dapat jawab. Yesus yang adalah jawaban ada denganmu. Kau mau tunggu apa? Lalu apa yang harus kau takutkan? Itu? Kasih biar. Saatnya pasti tiba. Oh. Dan dia selalu punya cara yang paling tepat. Waktu yang paling tepat. Biarkan dia bertindak seperti apa yang ada dalam rencananya. Ya. Jalanmu, Tuhan bilang, bukan jalanku. Rancanganmu, bukan rancanganku. Mengapa kau tidak percaya dan menyerahkan dirimu kepadanya? Haleluya. Kita berdiri.